Nah, dari video sebelumnya, itu merupakan contoh yang tidak baik ya ayah dan bunda, karena merokok di dekat ibu hamil dapat memperburuk kondisi ibu dan juga janin. Yuk, simak video kami yang membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi ibu hamil dan juga janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Ayah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Rizal Rizwendri dan teman saya Marta Trianingsi. Kami dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah, Pekanbaru. Ayah dan Bunda, kami akan menampilkan video yang berdurasi 10 menit yang berisi tentang dampak asap rokok terhadap kehamilan. Tujuannya adalah agar ayah dan bunda dapat mengetahui kandungan berbahaya dari asap rokok yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Yuk simak video kita sampai selesai ya. Sudahkah ayah bunda tahu bahwa orang yang tidak merokok namun ikut menghirup asap rokok secara langsung dari orang-orang yang merokok di sekitarnya disebut dengan perokok pasif? Nah, benarkah perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif? Jawabannya benar ya ayah bunda. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif karena asap sisa yang dihembuskan perokok aktif mengandung 75% zat berbahaya yang dihirup oleh perokok pasif. Sementara perokok aktif hanya menghirup 25% saja karena hasil pembakarannya dihisap melalui filter. Paparan asap rokok lebih dari 15 menit setiap harinya pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kesehatan pada ibu maupun janin. Jadi, kenapa sih asap rokok dapat memberikan dampak terhadap kehamilan? Asap rokok dapat memberikan dampak terhadap kehamilan dikarenakan dalam asap rokok memiliki kandungan kimia yang berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar yang paling banyak ditemukan di dalam asap rokok. Di samping ketiga senyawa tersebut, asap rokok juga mengandung benzena dan zat lainnya yang bersifat karsinogenik atau zat yang mengakibatkan kanker. Ibu hamil yang terpapar asap rokok tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu saja, namun juga dapat memengaruhi kesehatan janin yang dikandung ibu. Kenapa sih janin yang dikandung ibu dapat terpapar zat beracun dari asap rokok? Yuk, kita bahas sama-sama satu persatu ya tentang kandungan asap rokok yang memberikan dampak terhadap kehamilan. Yang pertama, nikotin. Nikotin akan masuk ke tubuh ibu hamil saat ibu terpapar asap rokok melalui sistem pernafasan, mulai dari hidung, kemudian diserap oleh paru-paru, dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nikotin akan mencapai otak dalam waktu 15 detik ayah bunda. Otak akan bereaksi terhadap nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau adrenalin. Nah, hormon ini yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih cepat karena tekanan yang lebih tinggi. Penyempitan pembuluh darah secara terus-menerus mengakibatkan adanya flak yang menyebabkan aliran darah terhambat, sehingga bagian yang kurang aliran darah tersebut akan terganggu atau mati. Hal ini akan berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Dampak nikotin pada kesehatan ibu hamil. Yang pertama, peningkatan tekanan darah atau tensi. Penyempitan pembuluh darah akibat kandungan nikotin mengakibatkan jantung bekerja lebih cepat dari biasanya yang mengakibatkan tekanan darah atau tensi meningkat ya ayah bunda. Yang kedua, keguguran. Penyempitan pembuluh darah mengakibatkan kurangnya aliran darah ke dalam ari-ari. Nikotin dapat mengganggu proses pembuahan karena nikotin dapat menghambat fungsi saluran telur sehingga sulit terjadi perlekatan ovum pada rahim. Walaupun terjadi pembuahan, akan dapat menimbulkan embrio atau janin lepas sebelum waktunya karena dinding rahim menjadi tipis oleh nikotin. Yang ketiga, kelahiran sebelum waktunya atau prematur. Penyempitan pembuluh darah akibat nikotin dapat menghambat penyaluran zat makanan dan oksigen dari ibu ke janin. Perkembangan bayi di dalam kandungan tidak akan berjalan normal jika kekurangan asupan nutrisi dan oksigen.
Kondisi bayi yang tidak normal dan mengalami kelainan akan menyebabkan sebuah reaksi penolakan di dalam tubuh ibu hamil sehingga kondisi tersebut memicu bayi terlahir sebelum waktunya atau prematur ya ayah bunda. Yang keempat, ari-ari menutupi jalan lahir. Hal tersebut terjadi karena nikotin yang terhisap mampu menyebabkan hipertrofi atau pembesaran dari ari-ari, serta menyebabkan peradangan dan berkurangnya vaskularisasi atau perdarahan ari-ari, sehingga mempengaruhi perkembangan dari ari-ari, sehingga merangsang pertumbuhan ari-ari yang lebih besar dan mengakibatkan ari-ari menutupi jalan lahir. Selain itu, nikotin menyebabkan oksigen dan nutrisi dari ibu untuk bayi berkurang karena terjadi penyempitan pembuluh darah dan mengakibatkan pertumbuhan plasenta akan suplai oksigen dari nutrisi ke janin berkurang. Oleh karena itu, akan merangsang ari-ari untuk mencari oksigen dan nutrisi yang lebih banyak di segmen bawah rahim. Yang kelima, ari-ari lepas sebelum waktunya atau solusio placenta. Penyempitan pembuluh darah akibat kurangnya suplai nutrisi dan oksigen ke janin sehingga kadar oksigen pada janin berkurang. Kemudian menyebabkan kematian sel pada pinggiran plasenta yang dapat menyebabkan ari-ari lepas dari dinding rahim sebelum waktunya atau solusio placenta ya ayah bunda. Yang selanjutnya, dampak nikotin pada kesehatan janin. Ibu hamil yang menghirup asap rokok, maka zat kimia berbahaya yang terkandung di dalamnya seperti nikotin akan masuk dan beredar di pembuluh darah ibu dan sampai ke janin, sehingga menyebabkan proses pembentukan organ yang sedang berlangsung menjadi terganggu. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil akan menghambat aliran darah yang merupakan sumber nutrisi dan oksigen bagi janin. Karbon monoksida merupakan zat yang dapat mengikat hemoglobin dan dapat menyebabkan kemampuan darah dalam membawa oksigen ke jaringan tubuh menjadi berkurang, sehingga menghambat penyaluran nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin. Hal ini akan berdampak pada perkembangan janin seperti kondisi dan berat badan lahir bayi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi normal atau BBLR. Selain itu, karbon monoksida yang menuju ke ari-ari dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada janin yang bisa menyebabkan kematian janin atau bayi lahir mati. Kemudian kandungan asap rokok selanjutnya ialah tar. Tar bersifat lengket dan juga berwarna kuning kecoklatan yang akan menghasilkan noda kuning yang khas pada kuku para perokok. Cairan lengket pada tar yang masuk ke paru-paru akan memperburuk kondisi paru-paru yang menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit. Tar jika masuk ke dalam tubuh ibu hamil dapat menutupi bahkan mematikan sel dan komponen tubuh yang ada. Sel yang dapat terganggu karena kandungan tar dapat mengurangi elastisitas membran. Salah satu membran yang terganggu yaitu membran selaput ketuban yang menipis, sehingga ibu hamil rentan terjadinya ketuban pecah dini. Yang keempat, benzena. Benzena yang dihirup dari paparan asap rokok akan diserap melalui paru-paru dan dialirkan dengan cepat ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah, sehingga terkumpul di dalam sumsum tulang. Benzena memberikan efek toksik yang mengakibatkan kerusakan sumsum tulang. Kerusakan sumsum tulang mengakibatkan terganggunya proses pembentukan sel darah pada tubuh ayah bunda. Jika pembentukan sel darah terganggu, maka terjadinya penurunan produksi sel darah merah yang mengakibatkan anemia atau kekurangan darah pada ibu hamil. Ayah bunda, jadi itu tadi penjelasan tentang dampak asap rokok terhadap kehamilan. Nah, untuk ayah masih mau nih merokok di dekat bunda. Kemudian untuk bunda masih mau mendekati orang-orang sekitar yang sedang merokok. Jadi stop ya ayah bunda, jangan diulangi lagi jika tidak mau merasakan dampak dari paparan asap tersebut. Karena rokok mengandung kandungan yang berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, tar yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Nah, jadi sebaiknya untuk bunda menjauhi orang-orang sekitar yang sedang merokok agar tidak terpapar asap rokok. Kemudian
Bunda juga dapat menutup hidung atau menggunakan masker untuk menghindari asap rokok tersebut di sekitar orang-orang yang sedang merokok. Nah, kemudian untuk ayah jangan merokok di dekat Bunda ya, dan jangan merokok di dalam rumah karena asap rokok dapat tertinggal di benda-benda sekitar dan dapat terhirup oleh keluarga, khususnya ibu hamil. Yuk, sama-sama kita jaga kesehatan keluarga untuk generasi yang akan datang. Harapan kami, semoga ilmu yang kami sampaikan melalui video ini bisa memberi manfaat untuk ayah dan bunda serta masyarakat lainnya, agar nantinya bisa membuat ayah dan bunda serta masyarakat lainnya termotivasi untuk bisa menjaga kesehatan diri sendiri serta masyarakat lainnya, terutama ibu hamil yang berada di lingkungan ayah dan bunda. Baiklah, cukup itu saja dari kami. Semoga ayah dan bunda serta janin yang di kandungan bunda selalu diberi kesehatan. Semoga bunda sehat selalu dalam lancar dalam proses persalinannya, baik untuk ibu dan juga bayinya. Amin. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.